Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Firmansyah. Nama saya Nur Cahyoti Nugroho. Dari mahasiswa Universitas Dianus Mantoro ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan kabel UTP bertipe strike dan cross. Membuat kabel strike dan cross. Untuk membuat kabel strike dan cross, kita perlu tahu karakteristik setiap kabel. Yang pertama, kabel strike. Kabel strike ini memiliki pemasangan yang sama antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Maksudnya apa? Jadi pemasangan warna di ujung A dan di ujung B itu memiliki pola yang sama. Awalnya oranye putih, dan di akhirnya ada coklat, sama. Dan kabel strike ini digunakan untuk device yang berbeda. Apa saja sih dua device yang berbeda ini? Contohnya seperti menghubungkan antara komputer dengan switch, komputer dengan LAN, router dengan LAN, switch dengan router, hub dengan router, seperti itu. Kemudian berbeda dengan kabel crossover. Kabel cross ini memiliki perbedaan antara kedua ujungnya. Jadi pola dari ujung A dan ujung B ini memiliki pola warna yang berbeda. Dari awalnya saja sudah berbeda. Awalnya oranye putih, di ujung B ini awalnya hijau putih. Dan tidak hanya pola, kabel cross ini juga memiliki fungsi yang berbeda. Kalau kabel strike kan menghubungkan antara dua device yang berbeda, sedangkan kabel cross ini menghubungkan device yang sejenis. Apa saja sih dua device sejenis itu? Contoh menghubungkan dua buah komputer, dua buah router, dan dua buah hub. Oke, seperti itu. Dan ini susunan kabelnya ya. Oke, kita ke pembuatan kabel strike. Di sini sudah ada bahan-bahan, yaitu tang kerimping, kemudian cutter, kabel UTP tentu saja. Juga ada gunting untuk meratakan kabel. Oh iya, tidak lupa ada satu pasang konektor RJ45. Pertama kita kelupas kabel bagian luar kabel. Kemudian kita buka uraian kabel warna di dalam. Lalu kita urutkan sesuai kabel strike. Kita pastikan panjangnya sesuai dengan konektor. Lalu kita ratakan dengan gunting. Kemudian kita masukkan ke konektornya. Pastikan semua kabel terpasang ke konektor dan urut sesuai kabel strike. Terakhir kita kencangkan dengan tang kerimping. Pastikan berbunyi klek agar terpasang dengan baik. Oke, kita lanjut ke ujung yang kedua. Lakukan langkah yang sama seperti tadi, kita lepas kemudian kita urutkan kabelnya. Karena ini strike, jadi urutan ujung pertama dan kedua mempunyai urutan yang sama. Kita masukkan ke konektor. Kemudian kita kencangkan dengan tang kerimping sampai berbunyi klek. Dan finally kabel strike yang kita buat sudah jadi. Oke, kita tes kabel strike. Sudah menyala. Di sini kita lihat indikator LED-nya. Jika semua menyala dengan sempurna, maka kabel strike berfungsi dengan baik. Nah, sudah dilihat, bisa dilihat di sini menyala dengan sempurna, jadi kabel berfungsi dengan baik. Oke, yang pertama kita butuh konektor yang ada satu pasang untuk ujung A dan ujung B, yaitu RJ45, kemudian ada tang kerimping, dan ada kabel UTP, dan tidak lupa ada cutter untuk memotong kabel UTP. Oke, kemudian kita potong bagian terluar dari kabel UTP untuk mengeluarkan 8 kabel di dalamnya dengan warna yang berbeda. Setelah kabel rapi, kita susun menggunakan kaidah aturan cross cable ya. Untuk ujung A nya sendiri, urutan pertama yaitu ada oranye putih, kemudian ada oranye, di bawahnya ada hijau putih, kemudian di bawahnya ada biru, kemudian ada biru putih, kemudian ada hijau, kemudian ada coklat putih, dan yang terakhir ada coklat. Setelah susunan selesai sesuai dengan aturan cross cable, bisa kita masukkan ke dalam konektor RJ45 ya guys.
Oke, setelah itu kita potong ya kabelnya untuk menyesuaikan dengan panjang dari konektor RJ45 nya. Pastikan untuk memasukkannya rapi ya guys. Setiap slot dalam RJ45 itu hanya untuk satu kabel, dan pastikan urut sesuai dengan kaidah aturan cross. Kemudian setelah itu kita masukkan konektor ke tang crimping agar lock gitu guys, biar menyatu dengan kabel yang ada di dalam. Untuk ujung B-nya sendiri ada hijau putih di atas, kemudian hijau, setelah itu ada oranye putih, biru putih, oranye, coklat putih, kemudian coklat. Akhirnya sudah jadi ya nih guys, ujung A sudah, ujung B sudah. Tinggal kita tes apakah device terhubung atau tidak. Oke, sekarang kita cek kabel cross. Kita lihat indikatornya. Bisa dilihat di sini indikator sudah menyala dengan baik sesuai dengan urutan yang ada di kabel cross. Karena kedua ujung kabel cross mempunyai urutan yang berbeda sehingga indikator menyala sesuai dengan urutannya masing-masing. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada salah kata atas penyampaian kami yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.